Pemirsa, dua kelompok pemuda dini hari tadi terlibat tawuran di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Tawuran yang telah terjadi 2 hari berturut-turut sangat mengganggu masyarakat lainnya. Beginilah aksi dari kedua kelompok yang saling serang dengan menggunakan batu dan bambu di perlintasan kereta api di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Bahkan beberapa orang terlihat membekali diri dengan senjata tajam dan tidak lagi mempedulikan protokol kesehatan. Akibat aksi tawuran ini, sejumlah warga yang hendak beraktivitas di sekitar lokasi merasa terganggu karena tawuran diketahui terjadi 2 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Bahkan beberapa fasilitas umum mengalami kerusakan akibat ulah dari 2 kelompok pemuda ini. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung melerai 2 kelompok pemuda dengan memberikan dan menembakkan gas air mata. Tak lama, aksi tawuran pun berhasil dibubarkan. Sejumlah warga desa Panton Rayek, Aceh Timur, Aceh menjalani perawatan medis usai mengalami sesak nafas dan mual muntah. Diduga warga mengalami keracunan gas yang bocor dari sebuah perusahaan gas dan minyak. 12 orang dilarikan ke Puskesmas Benda Alam karena keracunan gas. 2 diantaranya harus dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud akibat mengalami sesak nafas berat dan muntah-muntah. Sementara warga lainnya langsung keluar dari desa Panton untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Diduga paparan gas ini bersumber dari sumur minyak dan gas PT Medco Edan P Malaka di desa Panton, Aceh Timur. Saat ini pihak Medco tengah memeriksa sumber kebocoran gas. Memuntah, terasa baunya gimana, Bang? Kayak karet dibakar. Udara yang tidak bersih dah. Nah, kita tidak tahu apa, tapi rata-rata itu dengan gejala mual, pusing. Ya. Tapi alhamdulillah setelah kita tangani hanya ada 2 yang mesti kita rujuk ke rumah sakit. Ya. Dan ini sudah dalam perjalanan, mungkin ini sudah. Seorang perangkat desa di Kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah dibakar hanya karena perkara rumah. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya, sementara pelaku pembakaran melarikan diri dan masih buron. Sejumlah petugas dari Polsek Simo, Boyolali, Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian atau di rumah tempat pembakaran perangkat desa dan memeriksa sejumlah ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tas yang berisi pakaian pelaku dan botol bensin yang diduga digunakan untuk membakar korban. Kasus pembakaran tersebut terjadi pada Sabtu 26 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru dilaporkan pada Sabtu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Bintang Al-Fatah datang ke rumah pelaku Mariono untuk menanyakan rumah yang sudah dibeli korban sejak lebih dari 5 tahun lalu. Namun belum juga dikosongkan dan masih ditempati pelaku. Akan tetapi pelaku tidak menjawab, justru menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakar menggunakan korek api. Beruntung korban segera ditolong warga dan dilarikan ke RSUD Simo. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan saat ini masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Daerah Simo. Kejadian hari Sabtu, korban datang ke rumah pelaku yang di TKP ini. Ternyata sudah dipersiapkan peralatan, bensin, dan korek api. Nah, tanpa banyak bicara, kemudian disiram. Saudara korban keluar, ya mungkin di sekitar sini, gulung-gulung, minta tolong. Setelah minta tolong oleh warga yang ada di jalan, kemudian dibawa ke rumah sakit Simo. Ya. Kini polisi masih memburu pelaku pembakaran. Pelaku juga akan dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Di Jakarta, seorang pria tewas akibat laptop yang sedang diisi ulang meledak. Ledakan diduga akibat hubungan arus pendek listrik saat pengisian ulang.
Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya memadamkan kobaran api di sebuah rumah yang berada di Jalan Pelita, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi rumah yang berada di gang sempit menyulitkan proses pemadaman. Seorang penghuni rumah yang diketahui bernama Ahmad Yasin ditemukan tewas di depan kamar mandi. Diduga korban saat kejadian sedang tertidur hingga tidak mampu menyelamatkan diri. Api muncul diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari sebuah komputer jinjing atau laptop yang sedang dicas. Karena mungkin dia waktu itu naruh laptopnya mungkin di kamar tidur, dan sedangkan di sebelum bed itu kemudian terjadi panas, Pak. Karena konslet panas sehingga kamar tidurnya terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil kebakaran diturunkan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk otopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular jenis sanca kembang berhasil ditangkap warga di permukiman padat Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Proses evakuasi terkendala bobot dan panjangnya ular yang mencapai 4 meter dan melingkar di saluran air. Dua petugas damkar dengan dibantu warga berusaha menarik seekor ular dari dalam saluran air di Jalan Kartini 9, RT 2 RW 3, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Eratnya cengkraman ular yang melingkar di antara papan penutup saluran air menyulitkan proses evakuasi. Sejumlah warga lainnya pun panik hingga berteriak histeris lantaran khawatir ular jenis sanca kembang ini meronta dan terlepas. Setelah lebih dari 5 menit adu kekuatan, warga dan petugas damkar akhirnya berhasil menarik seluruh badan ular sepanjang 4 meter lebih. Nah, ini tadi ada warga masyarakat lapor ke RW melaporkan bahwa ada ular itu keluar di dalam selokan ini. Dalam selokan ini warga itu curiga sudah 2 hari. 2 hari kemarin itu saluran airnya mampet. Saluran air mampet, ternyata pas dilihat ular itu ada di sini. Gitu. Dan warga lapor ke RW. Kita RW langsung tindak lanjut lapor ke damkar langsung evakuasi dan ularnya sendiri sekarang sudah dibawa oleh pihak damkar. Ada berapa panjangnya, Bu? Kurang lebih 4 meter. Selain kerap memangsa unggas peliharaan warga, keberadaan ular di tengah permukiman padat juga sangat meresahkan karena bisa mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak. Agar tidak lagi meresahkan dan mengganggu ketenangan warga, ular berbobot sekitar 25 kg dengan panjang 4 meter ini selanjutnya dibawa petugas ke kantor damkar sektor Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara atas kasus pengerusakan truk oleh seorang pengendara minibus di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Sopir truk yang menjadi korban dihadirkan di lokasi bersama saksi kunci. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Egy Sayana, sopir truk yang menjadi korban pengerusakan, turut dihadirkan ke lokasi bersama saksi kunci Ngadiono. Saksi sempat melihat kendaraan minibus memotong laju truk trailer yang berjalan di lajur kiri. Namun pengemudi minibus menghentikan kendaraannya dan langsung memukuli sopir truk. Nah, pertama sih dari sana tuh mobil bapak ini, ya. Terus dipotong sama mobil Pajero. Nah, mobil Pajero miring, terus dia keluar membawa tongkat. Nah, stick tongkat itu ngebuk-buk sopir ini, terus saya pisahin lompat-lompat. Peristiwa penyerangan truk terekam dalam video amatir. Seorang pengendara SUV merusak kaca truk kontainer dan menganiaya sopir di Jalan Yosudarso, Sunter, Jakarta Utara. Pengemudi SUV diduga emosi karena tidak terima diklakson oleh pengemudi kontainer. Sejumlah warga berupaya melerai keributan tersebut. Akibat peristiwa ini, supir truk luka ringan dan melaporkan insiden ini ke polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Rencana kenaikan tarif parkir di ibu kota mendapat beragam tanggapan dari pengguna kendaraan pribadi. Meski niat pemerintah untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum, namun fasilitas transportasi dinilai belum memadai.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir motor dan mobil di beberapa titik agar masyarakat beralih ke transportasi umum. Penyesuaian tarif parkir juga dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Sejumlah warga menilai rencana kenaikan tarif parkir merugikan bagi pengguna kendaraan. Terlebih transportasi umum fasilitasnya belum memuaskan bagi masyarakat. Ya, kalau saya secara pribadi tidak setuju dan sangat tidak setuju. Karena apa? Kemacetan itu menurut pengamatan saya dari tahun 2014 sampai sekarang pun bukan karena tarif dari parkir, tetapi adalah manajemen lalu lintas. Enggak banget. Karena itu sama aja, mendingan mobil nggak usah keluar, mendingan di lockdown aja lah masyarakatnya, mendingan kayak gitu. Saya sih nggak setuju banget. Jika diberlakukan, tarif parkir tertinggi di kawasan pengendali parkir golongan A untuk mobil menjadi Rp60.000 per jam dari sebelumnya Rp9.000. Sementara untuk motor menjadi Rp18.000 per jam dari yang sebelumnya Rp4.500 per jam. Tarif parkir tertinggi di kawasan pengendali parkir golongan B untuk mobil menjadi Rp40.000 per jam dari yang sebelumnya Rp6.000. Dan untuk motor menjadi Rp12.000 per jam dari yang sebelumnya Rp3.000. Tim iNews melaporkan. Diduga berselingkuh, sepasang ASN di Bangkalan, Madura digerebek emak-emak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.